ketoksikan di dunia kerja. Gimana awal mula aku kerja itu bener-bener nyebelin menurut aku. Awal-awal kerja nih, masa diginikan ketika ada pergantian project, Ya, dia lari Pak. halo guys, welcome back to Surabaya Channel. Nah, kembali lagi di Make Me Talk. I will make you talk. Pastinya bersama dengan Senora yang bakal jadi host kalian pada hari ini. Kita di episode 3 kali ini bakal bahas ketoksikan di dunia kerja. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu spesial nih di sebelah kanan. Oke, silakan perkenalan diri, Mas. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Alex atau biasa dipanggil Lex. Saya dari Surabaya. Oke, Mas Lex ya. Aku panggil Lex ya. Oke. Ya. Mas Lex. Ya. Mas Lex kan mau cerita nih toksik di sekitar dunia kerja nih. Mas Lex sendiri udah kerja sekitar berapa tahun sih? Saya udah kerja kurang lebihnya 1 tahun 2 tahun lah. 1 perusahaan. sampai 2 tahun di Iya, perusahaan. Betul sekali. Oke, kalau sekarang lagi? Sekarang lagi jadi seorang pengusaha. Oh, sekarang lagi menjadi pengusaha nih. Setelah ini kan mau sharing ya toksik di dunia kerjaan nih. Akhirnya memutuskan untuk hengkang ya dari dunia budak korporat yang sekarang mau jadi pengusaha. Oke, bisa diceritakan pengalamannya mungkin. Berarti udah lulus kuliah berapa tahun nih? Aku lulusan tahun 2015, salah satu dulu di kampusku di universitas ternama lah di Surabaya. Di universitas ternama, dicatat ya teman-teman, universitas ternama di Surabaya. Oke, lanjut. Tahun lulus aku di tahun 2020, lebih tepatnya. Nah, waktu lulus langsung apply ke beberapa loker, akhirnya dapet tuh. Diterima di salah satu CV di Sidoarjo. Di Sidoarjo, berarti di CV ini adalah pekerjaan pertamanya Mas Lex. Betul sekali. Nah, ini aku mau cerita gimana awal mula aku kerja itu bener-bener nyebelin menurut aku. Nyebelin gimana nih? Nyebelin gimana nih? Karena kan ini ya, aku kan pokoknya keterima dulu lah, yang penting kerja daripada nganggur ya kan. Akhirnya keterima di CV tersebut itu bergerak di bidang teknik, ya kayak merakit mesin-mesin gitu-gitu. Nah, saya di situ ditugaskan untuk bagian ngambil ke panel listriknya, perakitannya. Oke, berarti basicnya ke Listrik. listrik. Iya, betul sekali. Nah, yang nggak enak dan paling menyebalkan di situ menurutku itu susunannya salah satunya. Di situ kurang jelas, nggak ada tim edukasinya, terus timnya juga kurang kompak, terus yang paling parah itu leaderku. Kenapa kok parah? Awal-awal kerja nih, masa diginikan? Lex, lu kerjain ini, disuruh ngerakit panel, namun dikasih diagram listrik yang nggak full. Jadi ya aku ambil aja lah, sesuai perintah kan. Tak lihat nih gambarnya, oh, bos ini nggak sesuai nih gambarnya, nggak mungkin bisa jalan ya kan. Akhirnya gak apa-apa, kamu kerjain aja dulu. Oke lah, aku kerjain sebisaku sesuai arahan, sesuai petunjuk diagram kelistrikan tadi kan. Setelah aku kerjain selesai itu nggak jalan mesinnya, nggak bisa berputar. Akhirnya dia goblok-goblokin aku, lu goblok tuh ya, masa gini aja nggak bisa kayak gini-gitu. Kan nyebelin, masih anak baru nggak dijelasin, malah Katain, katain. ditololin nih. Iya, betul. Ya, namanya anak baru ya masih tolol lah. Di prank-prank gitu, aduh parah ini. Gak jelas kan, akhirnya dia ngambil panel tersebut, dibenerin di ruangannya sendiri. Nggak ngasih tahu itu, nggak diajarin, nggak apa. Dia dibawa ke ruangannya, dikerjain, dibenerin sendiri, sesampai bener, dikasih ke aku lagi, ini cobain sekarang. Tak coba, tak rangkai. Jalan mesinnya, kan anjing. Berarti intinya nih, lu dikasih kerjaan ya, Iya. dikasih kerjaan, terus lu udah bilang, ini nggak bisa nih, nggak bisa nyala nih. Tapi dia ngotot nih, akhirnya lu kerjain aja deh. Terus ternyata dia
ngubah ya. Ngubah. Ini dikerjain apa kerja sih sebenarnya? Dikerjain Pak. Serius Pak, dikerjain Pak. Wah, selamat Anda kena prank. Parah itu. Jadi manajernya ini mau merasa benar gitu ya. Iya. Mau merasa lebih pintar gitu Betul ya. sekali, nggak mau dikalahin gitu iya. intinya. Pokoknya apapun yang terjadi, lu itu salah, gue yang bener. Betul. Kayak cewek aja ya, Nah, cewek selalu mau benar. benar dia intinya kayak gitu. Yes, parah lah. Terus selain itu juga ya, karena di situ kan banyak tim mekanik, ketika ada pergantian project, Ya, dia lari Pak. lari gimana nih? Lari maksudnya dia itu ngajarin yang orderannya kan udah selesai nih mesinnya yang pertama, ngajarin staff yang di perusahaan yang lain. Nah itu ngajarin, terus di situ ada pergantian project baru, dan itu nggak ada yang ngajarin. Akhirnya ya Jadi kayak orang lepas tanggung bego aku di jawab. situ Pak. Iya. Dan dituntut harus selesai pekerjaannya. Wah. Targetan gitu loh. 1 minggu harus selesai ya ini. Tapi gak diajarin. Nggak diajarin sama sekali. Parah. Terus gimana tuh akhirnya? Akhirnya aku nyontoh yang ada yang sudah ada, tak contoh, tak gambar manual nih. Grafiknya, kelistrikannya. Akhirnya ya 1 hari Pak, gambar sambil ya, tahu ya. Tuh, tak bikin kertas. Jadi kayak metalin satu-satu itu, tak gambar ulang. Kayak orang tolol, jadi kerja 1 hari cuma gambar. Berarti kayak lu kerja nih, tapi nggak dikasih kayak edukasi atau? Iya, kayak edukasi sama kayak diagram kelistrikannya itu nggak dikasihkan dari terus awal. gue harus ngerjain apa gitu? Contohin apa yang ada gitu. Lu ditarget lagi ya, aduh. Itu yang bikin kesel, serius. Parah itu. Tapi akhirnya selesai juga. Akhirnya gue resign 3 bulan gak cocok. Akhirnya resign. Bodoh amat. Akhirnya udahlah, ngapain nih kerja atau dikerjain. Iya, gak cocok ini. Akhirnya resign. Akhirnya setelah itu nganggur dulu, habis itu terima tuh di perusahaan juga besar, perusahaan internasional nih. Wah, perusahaan internasional nih. Tuh. Judulnya internasional. Internasional lah ya pokoknya. Di salah satu PT tersebut. Ini ada hal menarik juga. Kalau di PT, sudah terstruktur organisasinya, terus timnya sudah bagus. Namun di balik itu semua ya ada aja yang gadel. Istilahnya udah kalau dilihat orang udah mumpuni lah. Iya. Manajemennya udah oke banget. Betul. Apalagi judulnya internasional nih, udah kelas internasional. Harusnya kan manajemennya oke nih. Nah, terus yang Mas Alex alamin nih apa? Yang paling nyebelin ya waktu itu. Waktu itu aku lagi sakit, kebetulan sakit. Sakit mata lebih tepatnya. Sakit mata. Jadi mata merah berair gitu ya. Betul. Nah, itu dikasih job yang harus membersihkan. Intinya harus yang bagian perawatan. Nah, perawatan kayak unit, oke. Itu yang berhubungan sama debu-debu. Dan itu aku dilempar ke Malang selama 3 hari berturut-turut Pak. Surabaya, PP Malang dengan kondisi mata kayak gitu. Kan gak ada leader kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih ya, apakah dengan sengaja nih ditempatkan di situ atau supaya lu buta aja sekalian gitu. Ya mungkin gini Pak, mau matiin aku ya. Biarlah dia nabrak. Udah mati sekalian lu. Mampus sekalian lu. Itu leadernya orang luar Jawa lah, gak ada luar Jawa. Kalau ketemu di luar inget ya gue bantai ya. Saja ya. Kerjain. Nah, serius. Mungkin karena ya itu faktor karena dia kan masih umurnya masih muda, jadi leader, jadi sok berkuasa gitu lah. Gak menerima pendapatnya timnya, mungkin ya akhirnya jadinya kayak gitu, ada perdebatan. Iya sih, kalau yang dari pengalaman aku ya, emang kalau yang masih muda gitu ya, dijadikan leader terus mimpin orang, itu dia kayak kemampuan leadershipnya memang masih kurang. Jadi istilahnya masih belajar, tapi dia mau menutupi kekurangan itu dengan dengan cara yang nggak benar. Gitu, seolah-olah nanti dia bisa naik dengan mudah, tapi ya itu tadi kemampuan leadershipnya
masih nol. Masih nol parah. Harusnya kan dia tahu nih kondisi timnya gimana. Iya betul. Bantuin gimana, ya gimana caranya ya lah supaya timnya tuh bisa kerja buat dia Nah, dengan senang hati, betul. ya kan? Bukan cuman sekedar gaji gitu kan. Parah sih. Parah. Kayak sekalian udah buta aja pisan gue. Terus sekalian lalu di tol mana kek yang lurus. Itu sih. Seharusnya kan sosok leader itu kan melindungi. Iya, harusnya mengayomi gitu kan. Ini malah ingin membunuh. Setan anjing. Mungkin ada dendam pribadi kali. Mungkin karena ceweknya gue rebut. Wah, parah nih. Wah, mungkin kalah saing aja, kalah saing. Kalah saingnya dia marah sama saya. Parah itu. Aduh. Terus. Terus satu lagi nih, kayak ada case gitu ya, ada troubleshooting unit gak bisa berfungsi dengan baik. Aku kan masih kayak misalnya belum pinter-pinter amat ya teknisi ya, tanya dong sharing sama leader. Bos ini unitnya nggak bisa bekerja nih, nggak bisa panas sama dingin, ini gimana ya Konsultasi. solusinya? Minta solusinya, bos. Tahu nggak jawabannya dia kayak apa? Gimana? Menurut kamu gimana? Kamu bertanya. Iya. Kamu bertanya-tanya. Saya bertanggung jawab. Kamu tanya tim kamu di sana. Kamu tanya teman kamu yang parkir gitu. Jangan-jangan dia dilancap Mac lagi. Aduh, itu mungkin ya. Mungkin. Bapaknya kali. Nah, parah itu. Intinya Kocak sih. itu aja sih. Kita sudah berusaha memperbaiki, namun dia nggak bisa bantu ya kan, kecewa gitu. Akhirnya sampai saat ini pun nggak akan aku nanya seumur hidup sama lu, bangsat. Leader anjing. Ntar kalau dia nanya lagi, kamu bertanya. Gituin aja. Ya betul. Parah itu. Sabar masalah. Jangan dibanting meja saya ya. Ada minuman ini gue pukul parahnya Pak. Serius Pak. Gak cocok jadi leader. Ganti aja. Iya. Mungkin masih perlu di training lagi betul, gitu betul. ya. Perlu di ini aja. Iya. Lanjut. Apalagi ya pengalamanku sih ada di 2 perusahaan tadi. Setelah itu yang paling menyebalkan itu setelah resign dari 2 perusahaan tersebut, aku ada ikut salah satu di bengkel lah. Iya. Ini bengkel sebenarnya bengkel keluarga. Oh, bengkel keluarga. Iya, bisnis betul. keluarga nih. Betul sekali. Itu aku ada pengalaman cerita. Ya nyebelin juga. Intinya apes terus lah pokoknya gitu. Cerita dulu, Iya. baru ngatain orang. Cerita dulu. Oke, ceritanya gini. Di situ kan aku seorang anaknya owner ya. Oke. Nah, karyawan-karyawannya itu kebanyakan saudara. Mungkin saudara-saudara yang karyawan tadi menganggapku itu, nah ini apa sih biasa, kan udah kenal. Jadi rasa respect-nya itu hilang. Jadi aku ketika resign dari perusahaan tadi, aku mikirnya kalau di bengkel aku bakalan jadi leader nih. Langsung. Mikirku. Harapannya nih kalau ikut bisnis keluarga nih langsung. Jadi leader. Langsung jadi leader. Iya. Iya. Namun kenyataannya Kamu langsung salah. jadi helper, Pak. Di bawah aku posisinya langsung. Parah, Tidak ya. semudah itu Ferguson. Gak ada namanya privilege itu, gak ada. Oke. Jadi sebenarnya Mas Alek nih kirain gue kesini bakal punya privilege tersendiri. Betul. Oh ternyata Anda salah. Salah. Contoh kejadiannya gimana nih Mas Alek? Kayak gini lah. Oke lah, di situ kan bidangnya mobil ya, otomotif. Kelistrikannya ya harus lemah, sedangkan aku harus kuat, oke kan. Jadi kan masih ada ilmu sedikit-sedikit gitu loh. Oh, masih paham lah Paham dikit-dikit. tapi nggak paham sepenuhnya gitu. Waktu itu ada ngerakit lah istilahnya buat klakson kayak gitu, ngerakit klakson. Aku disuruh-suruh Pak. Lu ambilin ini, relay, ambilin kunci ini, ambilin taspen. Gila orang ini. Masa aku disuruh-suruh kan gitu. Tahu gue anaknya owner gitu. Intinya aku yang awalnya mikirnya jadi leader, jadi helper, di situ aku jengkel di situ. Kenapa kok sampai kayak gini gitu akhirnya. Ya itu karena mungkin masih saudara, nganggapnya ya biasa aja, rasa respect-nya hilang. Oke, jadi kalau biasanya nih di perusahaan itu kan bilangnya kita ini adalah keluarga. Nah, ya ini keluarga betulan kayak gini nih. Anjing-anjing, bangsa. Ya ini sebenarnya kalau di perusahaan itu
kan biasanya nyebut nih, kita ini ada keluarga, mencapai target bareng-bareng semuanya kekeluargaan. Itu bohong ya teman-teman. Bohong sekali. Jangan percaya itu. Jangan percaya. Apalagi yang ini keluarga betulan aja acak hadut. Acak hadut. Apalagi yang keluarga bohongan. Iya. Terus ketika selesai nih ya kerja kan. Kerja itu selesai, sudah dirapikan semua, customer sudah mau pulang, tahu nggak? Ketika pulang itu kan harusnya diparkirin, kan berhubung nggak ada yang parkirin, dia sebagai teknisinya itu nggak mau parkirin, Pak. Aku yang parkirin, Pak, akhirnya. Jadi nih, anaknya owner parkirin. Ayo Pak, terus, Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti dimasukin ke CV pengalaman tukang parkir. Nah, ya. Serius gini, Yesus, kapok aku udah gini. Ya, berarti kayak apa namanya, kan karena mereka nggak punya keluarga ya. Terus karena mereka juga kenal ya sama Mas Alex nih, jadi anggapannya mungkin umurnya mereka lebih tua ya dari Mas Alex. Iya betul, lebih tua. Oke, jadi mereka nganggapnya, wah ini keponakan gua dulu masih minta mobil-mobilan, sekarang mau mimpin gua, apaan lo gitu ya. Mikirnya aku nggak bisa lihat sampai situ sih. Iya. Tapi kan sebenarnya nggak boleh ya. Namanya juga dunia kerja sama keluarga itu harus dipisahin. Nah, Gak bisa jadi satu kayak gitu ya, nanti kejadiannya fatal kayak gini sih. Fatal, serius. Jadi kayak apa namanya, strukturnya rancu, betul. Rancu, bukannya berdasarkan siapa yang pemilik sebenarnya, tapi malah berdasarkan siapa yang tua, siapa yang ini kan nggak bener gitu loh. Iya, gitu. betul. Sebenarnya bisnis sama keluarga itu nggak bisa satuin. Betul ya kan? sekali. Itu sih sarannya dari Mbak. Mantap. Lanjut. Setelah itu mungkin aku beberapa kali itu ini ya, ikut di bidang marketing juga. Oke. Pernah nyales juga. Terus. Di luar kota. Di luar kota. Iya. Di situ aku sih, kan kerjanya marketing kan harus target ya. Pastilah. Target. Nah di target, aku ditempatkan di luar kota sendirian, tepatnya di Batu nih. Di Batu. Batu ya. Aku jualan produk, target, itu aku udah bisa nih sesuai target. Oke, udah memenuhi target. Apa yang Bapak mau sudah saya kasih ini. Betul. Namun ketika case-nya aku lagi sakit, gak dibolehin izin, Mbak. Wah, terus tetap masuk? Atau gimana? Dikiranya itu aku ngelamar kerja yang lainnya atau apa, padahal itu benar-benar sakit. Kan ada rasa jengkel gitu loh. Jadi kayak negative thinking gitu ya? Iya, betul. Takut kalah saing kali. Mungkin itu. Intinya kayak gitu, terus waktu itu ada COVID. Oke, waktu masa pandemi nih. Masa pandemi. Nah, otomatis kan penjualan susah, kita dibatasin, nggak boleh kesini. Nggak bisa ngelakuin kerjaan yang seperti biasa ya. Namanya marketing, ketemu orang, nawarin produk gitu, jadi kayak terhambat gitu ya. Nah itu ketika waktu lagi drop-dropnya itu lagi COVID, otomatis kan kita sebagai tim marketing nggak bisa jualan. Otomatis kan ya gimana ya, kalau nggak target malah kita yang nombokin. Iya, kena lagi. Apalagi tim sales sih. Aduh. Itu ya aku berpikiran gini, aku resign aja lah. Mau resign nih, mau cabut. Cabut aja lah izin. Tapi aku baik-baik nih awalnya izin. Namun sama leaderku itu nggak dibolehin. Ditarik nih aku di suatu tempat. Dia apa ini? Resign itu kan, kamu ngapain resign? Ini belum kelar semua tanggung jawabmu, kamu malah resign gini. Gimana kamu ini? Kayak gitu kan dia bilangnya. Ya gimana Pak? Kita sudah berusaha namun nggak bisa dapat hasil. Berusaha semaksimal mungkin nih Pak. Dia nggak mau aku resign. Akhirnya aku tiba-tiba dipukul nih kepala aku. Masa? Langsung pukul lah, ini pelipis pukul 2 kali. 2 kali? 2 kali, kanan kiri dia. Das-dasin. Wah hanya. Ya gimana lagi ya, kita sama leader kan nggak berani berhasil ya. Iya. Itu timku nggak ada yang bantu aku. Itu di depan tim sales. Iya di depan tim sini. Jadi setim cuma nonton adegan tinju. Tinju. Parah karena kan aku nggak sesuai target. Aku resign, dipersulit. Dia mungkin marah sama aku. Ya udah dipukulin tuh habis-habisan sampai kepalaku berdarah lah, mau pingsan lah. Serius itu parah. Wah,
Itu sih yang bikin Gila. kacau, kena mental Kena aja sih. mental langsung, Iya. mental breakdown. Nah itu nggak tahu lagi aku harus berbuat apa intinya. Speechless nih gue. Iya. Ya mau visum sebenarnya tapi ya keburu telat mungkin ya. Jadi nggak sempet visum. Akhirnya sih aku pulang aja lah ke rumah. Gitu. Laporan sama orang tua gini-gini. Akhirnya mau diselidik sama pihak setempat, polisi setempat. Ditanya ya ada nggak saksinya itu. Itu parahnya teman-teman di dunia kerja marketing tuh nggak ada yang mau jadi saksi ketika audit tahun 2020. Serius. Mereka pada tutup mulut nih. Tutup mulut kayak misalnya main nama sendiri loh. Lah itu urusan lu bukan urusan gua gitu. Mereka kayak cari posisi aman masing-masing. Posisi aman masing-masing. Dan kompak nih nggak mau buka mulut. Iya betul sekali. Buset. Sampai saat ini 3 tahun nih nggak hubungin mereka. Udah 3 tahun nggak hubungin mereka. Aku blok semua. Udah kayak teman-teman kayak gitu emang perlu di cut off sih. Nanti mungkin pasti kedepannya mereka mau minta maaf atau gimana ya maafin. Cuman enggak gua lupa kelakuan lu kayak anjing semua. Wah. Parah sih teman-temannya. Yes, mungkin itu cerita yang bisa tak ceritain lah. Mungkin saran sih ya. Kedepannya kalau cari kerja itu cari yang benar-benar yang dengan sehat aja lah. Gitu aja. Cari yang lingkungan sehat, datang kerja, pulang, gajian, udah gitu aja. Nggak usah temenan, ngapain? Kalau temennya kayak gitu semua ngapain ya kan? Iya, betul. Aduh percuma. Jadi kerja sewajarnya, terima gaji sewajarnya, temenan ya sewajarnya, jangan sampai yang berlebihan lah ya. Apalagi sampai nganggep kantor adalah keluarga. Itu bullshit itu. Bullshit. Itu bullshit ya teman. Bullshit itu. Waduh, ini yang yang sampai digebukin ini parah sih. Yeah. Harusnya bisa dibawa ke ranah hukum ya. Itu udah nggak bisa dibenarkan apapun alasannya ya. Apapun alasannya, mau lu maling kayak mau apa, tetap salah yang gebuk lah. Gitu aja guys. Ini kedepannya lagi mau tetap menjadi pengusaha atau mau daftar kerja di corporate lagi? Saya sih pengusaha saja. Pengusaha aja lah. Saya sudah kapok. Saya udah kapok. Buruk sekali soalnya. Apes. Aduh, apes. Kena apes terus. Iya, mungkin apes kali ya. Aduh, berarti mau stay jadi pengusaha aja. Oke. Semoga sukses ya Mas Alex usahanya. Siap. Aduh, kasihan sih gue lu dikebukin orang. Bapak lu aja belum tentu berani ngebukin sampai berdarah. Yes, gak apa-apa lah buat pengalaman. Buat pengalaman. Betul. Oke. Yang sabar ya Mas Alex. Siap. Dunia itu jahat. Oke, mungkin segitu dulu buat teman-teman, buat yang lagi cari kerja atau yang yang sedang bekerja. Buat kalian kerja sewajarnya. Kalau kalian kena tipes atau meninggal, corporate tuh dengan mudah bakal cari penggantinya kalian. Betul sekali. Kalian tuh seperti mesin ya. Kalau yang satu rusak tinggal diganti. Jadi kerja sewajarnya aja lah, nggak usah ngoyo gitu. Terus buat yang lagi cari kerja tetap semangat. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang toksik di lingkungan kerja. Jadi ya cari amannya diri sendiri aja lah gitu ya. Oke, itu dulu dari episode Make Me Talk di episode 3. I will make you talk. Sampai ketemu di episode selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa.